Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan. Selamat berbahagia, semoga kedatangan kita pada malam hari ini tidak sia-sia, tetapi ada perkara-perkara ajaib, ada perkara-perkara besar yang boleh kita terima, boleh kita alami pada malam hari ini. Terima kasih, pada malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan dari firman penggembalaan yang kita sedang memeriksa di hari-hari ini, yaitu di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Saya bawa saudara dalam kitab Injil Matius pasal 24. Kalau saudara mulai mungkin merasa bingung, kadang-kadang Wahyu, kadang-kadang Ibrani, kadang-kadang Matius, ya. Sebenarnya garis besar kita adalah dalam kitab Injil Matius pasal 24. Dan saya tidak membatasi diri dalam menjelajah apa yang Tuhan berikan. Kita tidak dibatasi oleh waktu, tetapi saya membiarkan sejauh mana Tuhan membawa kita. Kita bisa melihat itu, bagaimana Tuhan itu membawa kita dalam satu pendalaman Alkitab, dalam suatu penelitian, pemeriksaan, dan Tuhan seperti memunculkan sumber-sumber yang tidak akan habis-habisnya. Begitu kaya, begitu dalam, begitu luar biasanya Tuhan memberikan, ya. Apapun yang kita alami sekarang itu belum sampai kedalaman yang sesungguhnya. Ada begitu dalam, ada begitu tinggi, di mana Tuhan akan berikan pada kita di hari-hari mendatang, ya. Tetapi bagi kita, apa yang sudah Tuhan berikan, biar kita dapat menikmati, kita dapat mengucap syukur untuk itu, ya. Nah, kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Kitab Injil Matius 24, kita akan baca pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Malam hari ini 4 ayat ini akan kita baca. Baca baik-baik, dan semoga Tuhan berkemurahan untuk memberikan kita kesempatan untuk menikmati apa yang Tuhan berikan buat kita malam hari ini, ya. Ayat yang ke-15 demikian. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Terima kasih. Dari ayat-ayat yang kita baca, ini berbicara tentang 7 nubuatan Tuhan tentang akhir zaman, di mana salah satu nubuatan Tuhan tentang akhir zaman akan munculnya si Dajjal, itulah antikris, ya. Dia nanti akan mendahului kedatangan Tuhan, dan kalau dia datang akan menghasilkan, akan menyebabkan penderitaan besar, khususnya buat anak-anak Tuhan. Dan ayat mengatakan penderitaan yang sangat besar itu, kitab Nabi Daniel juga mengatakan itu belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Begitu dahsyat, tanpa peri kemanusiaan akan dilakukan oleh penguasa tunggal antikris itu, untuk tujuannya satu, supaya anak-anak Tuhan yang ketinggalan, mereka kemudian sampai satu saat menyangkal Tuhan. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yang ketinggalan itu tetap bertahan sampai kesudahannya, memang mereka akan mati. Mereka akan mengalami aniaya yang panjang 3,5 tahun, dianiaya tubuh jiwa rohnya seperti mengalami penganiayaan sedemikian dahsyat, ya. Tetapi tubuh mereka akan mati, tetapi mereka akan dibangkitkan, dan mereka akan menghakimi dan memerintah bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, kalau Tuhan sudah memperlihatkan bagi kita di hari ini apa yang akan terjadi, dalam ayat yang ke-16, 17, dan 18 ada 3 cara Tuhan katakan buat kita, adalah cara untuk kita meluputkan diri. Jangan sampai kita masuk pada zaman aniaya antikris. Sebab tidak semua orang harus masuk pada zaman aniaya antikris. Ada jalan di mana Tuhan katakan, di situ kita seperti melarikan diri, di situ kita seperti menyelamatkan diri supaya kita tidak masuk pada zaman itu, ya. Ada 3 perkara yang Tuhan katakan dalam kitab ayat yang ke-16, ayat 17, dan ayat 18, ya. Yaitu yang pertama, ayat yang ke-16 Tuhan katakan, orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, ya. Kalau kita baca pada ayat yang ke-15, seolah-olah Tuhan katakan, kalau kamu melihat pembinasa keji, kata pembinasa keji itu menunjuk pada satu pribadi, antikris.
duduk di tempat yang tidak selayaknya, maka kita harus melarikan diri. Ya, kata kalau melihat itu bukan harus kita melihat antikris itu datang secara fisik. Sebab kalau seseorang sudah melihat antikris itu datang secara fisik, menguasai dunia, maka pada saat itu tidak akan ada lagi cara untuk melarikan diri, kecuali harus menerima aniaya demi aniaya, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, sampai dia menyangkal Tuhan, atau dia sampai dipancung, mati, tetapi dibangkitkan kembali. Ya, tetapi apa yang dimaksudkan dengan melarikan diri, lari ke pegunungan adalah sekarang ini. Sekarang ini, walaupun kita belum melihat secara fisik wujud antikris menguasai, antikris akan menjadi penguasa tunggal. Dan sekarang ini sebenarnya kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, aroma, ya, suasana aroma datangnya antikris itu sudah sangat jelas. Kalau kita baca dalam Alkitab, antikris itu penguasa tunggal. Nanti seluruh dunia akan dikuasai oleh antikris. Dan sekarang sedang terjadi, ya, penyatuan. Sedang terjadi penyatuan. Ya, negara kita nanti tahun depan kita akan masuk pada zona ekonomi masyarakat ASEAN, ya, di mana mulai terjadi ASEAN disatukan. Dan sekarang ini APEC, ya, Asia Pasifik disatukan. Ada zona-zona ekonomi disatukan. Tujuannya satu. Mulai penyatuan menyederhanakan yang rumit, yang ratusan negara di dunia ini ratusan disederhanakan dalam satu kelompok-kelompok ekonomi, kelompok-kelompok, ya. Dan sampai satu saat begitu semua sudah menyatu, tinggal dipegang satu, dijadikan satu, dan antikris menguasai dunia. Dan itu terjadi. Kalau itu terjadi, kita belum mengalami penyingkiran, maka itu artinya tidak ada jalan lagi untuk menyelamatkan diri. Oleh sebab itu sekarang ini pada saat kita mulai mencium aroma datangnya antikris yang sudah sangat dekat sekali, ya. Kalau kita lihat di mana-mana, kita baca koran, biar kita boleh melihat itu sudah begitu terasa. Kita harus hari-hari ini masuk dalam 3, ya, usaha untuk larikan diri. Yaitu apa? Nomor 1, orang-orang yang di Yudea larikan ke pegunungan. Banyak kebaktian saya katakan, apa ini? Orang-orang yang di Yudea lari ke pegunungan. Yaitu kita mengalami hari-hari ini harus seperti orang larikan diri, mengalami peningkatan rohani. Jangan tetap dalam keadaan yang biasa-biasa saja, puas, ya, sudah diberkati. Saya ibadah begini saja kok sudah diberkati. Saya melayani begini-begini saja kok sudah diberkati. Ngapain harus sungguh-sungguh? Ngapain harus serius? Ya, saya mengatakan pikiran itu kita tinggalkan jauh-jauh. Hari-hari ini, ya, aroma kedatangan antikris sudah semakin terasa, semakin dekat. Kita harus seperti orang yang larikan diri. Seperti Tuhan katakan kepada Lot, jangan berhenti, jangan tolek kanan kiri, apalagi berbalik. Ya, tapi kita harus lari ke pegunungan hari-hari ini, menggunakan waktu yang ada. Setiap kesempatan beribadah, kesempatan melayani. Jangan hanya sekedar datang dan pergi, kembali lagi tanpa merasakan apa-apa. Tetapi semoga hari-hari ini, dalam setiap hari umur hidup kita, dalam setiap saat kita boleh beribadah, melayani, kita boleh mengalami ada peningkatan rohani. Seperti kita naik ke pegunungan, hari demi hari, setiap langkah menghasilkan peningkatan rohani. Kalau sudah naik tangga saja, ya, naik tangga, setiap kita naik satu langkah, itu berarti kita naik satu ketinggian. Naik 2 langkah, 2 lagi ketinggian. Kita mengalami ketinggian, ada perbedaan ketinggian, ya. Sedemikian kita di hari-hari ini, supaya setiap hari, setiap waktu, jangan datar saja, biasa saja, dari hari ke hari, biasa saja. Tapi hari-hari ini kita harus berpacu dengan waktu, sebab kedatangan antikris itu sudah sangat dekat, mendahului kedatangan Tuhan. Seandainya kita tidak berpacu, nanti orang itu akan tertangkap. Zaman antikris tidak bisa luput, kecuali dia harus menahan setiap penderitaan sampai satu saat akan dipancung untuk dia bangkit kembali. Oleh sebab itu di hari-hari ini gunakan waktu yang ada. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya ingin menggugah kita untuk di hari-hari ini gunakan waktu yang ada untuk kita seperti lari, tingkatkan tingkat rohani kita hari-hari ini. Dengan waktu yang ada kita harus seperti berpacu untuk mengalami peningkatan rohani, ya. Yang kedua apa? Tuhan katakan, yaitu orang-orang yang sedang di peranginan di atas, jangan turun, ya, untuk mengambil barang-barangnya. Bagi kita di hari-hari ini, kalau kita sudah meningkat,
Apa yang harus kita perhatikan? Jangan membiarkan satu perbuatan, satu perkataan, satu apapun juga membuat kemudian kita turun, ya, mengalami kemerosotan, mengalami kekenduran, mengalami kemelorotan. Jangan, tapi kita harus terus berada di puncak, terus berada di atas sampai Tuhan datang menjemput kita, ya. Jangan biarkan kita mengalami apapun juga, apalagi hanya sesuatu yang sifatnya sangat-sangat tidak layak untuk kita kemudian mengalami kemerosotan, sesuatu yang sangat-sangat murah, sangat-sangat tidak berharga, tidak sebanding dengan tingkat rohani yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi kita harus mempertahankan stamina rohani kita, jaga stamina rohani, kondisi rohani, supaya jangan sampai merosot, jangan sampai turun. Dan yang ketiga, Tuhan katakan ayat 18, dan orang-orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Ladang itu tempat pelayanan. Bagi kita di hari-hari ini, kita harus tetap tekun dan setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Sebab dalam kitab Injil Lukas mengatakan, bahagialah seorang hamba yang didapati oleh Tuhannya sedang melayani pada saat Tuhannya itu datang. Hari-hari ini saya mau mengatakan buat diri saya, tapi juga buat kita sekalian, imam-imam yang ada, bahkan buat semua sidang jemaat, bahwa hari-hari ini bukan harinya untuk kita tinggalkan ladang, untuk kita kembali. Sebab Alkitab mengatakan, walaupun orang benar itu sudah menikmati hidup oleh imannya, tapi Alkitab mengatakan, tapi kalau dia mengundurkan diri, dia akan binasa. Tapi Tuhan katakan, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Tolong baca satu ayat ini, ya. Ibrani pasal yang ke-10, sebagai suatu pembuktian, tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi kita di hari-hari ini, walaupun melayani itu bukan sesuatu yang ringan, banyak halangan, banyak rintangan, banyak tantangan. Begitu kita menyatakan diri kita melayani, ya, orang Manado berkatakan, kalau kita tekan kontrak melayani, begitu kita tekan kontrak melayani, ya, saya teringat istilah Pantai Costa dulu-dulu, ya, kita buang diri dalam ladang pelayanan Tuhan. Sebegitu itu kita akan langsung mengalami peperangan rohani. Sebegitu langsung kita akan mengalami kesulitan. Tapi Tuhan katakan, kalau kita tekun, setia sampai pada akhirnya, maka kita akan mengalami, orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang dipermuliakan oleh Tuhan, mengalami bahagia. Tuhan katakan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hamba yang baik, hai hamba yang setia. Mau mengalami demikian? Amin. Haleluya. Tolong baca, ya, ayat yang ke-37 mulai. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, ya, sudah akan ada. Sudah akan ada, ya. Sudah akan ada Yesus yang akan datang. Sudah akan ada. Teruskan. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, ada orang-orang benar sudah mengalami hidup oleh iman, dipelihara oleh imannya. Tetapi, dan apabila ia mengundurkan diri, tapi kalau dia tinggalkan ladang, dia kembali ke rumah, kembali ke kota. Seperti Tuhan katakan, ladang itu tempat pengungsian kita, tempat meluputkan diri kita. Ya, seperti demikian Tuhan katakan. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi ayat yang ke-39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, ya, dan binasa. Terus, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Terima kasih. Semoga kita hari-hari ini, walaupun banyak masalah, banyak kesulitan, banyak harga yang harus kita bayar, tapi ayat mengatakan, kalau kita tetap di ladang, kita tidak mengundurkan diri dan binasa, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengalami hidup yang kekal, mengalami kebahagiaan yang kekal, bersama dengan Tuhan kita, bersama dengan imam besar kita, bersama dengan mempelai pria surga kita selama-lamanya. Mau mengalami demikian? Amin. Apapun yang kita alami di ladang itu sifatnya sementara, ya, kesulitannya sementara, ya. Tetapi di balik semuanya itu, kalau kita tetap tidak mengundurkan diri, tidak pulang lagi ke rumah, maka kita akan mengalami di sana. Oh, haleluya, di ladang itu Tuhan akan rombak ladang itu
menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan, menjadi tempat pesta nikah anak domba Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini manfaatkan kesempatan kita berada dalam ladang Tuhan ya. Nah, malam hari ini saya akan kembali dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, khususnya pada ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 sekali lagi kita baca di bagian yang kedua. Jangan biarkan mengalami kemerosotan. Kita harus menjaga kondisi rohani kita. Jangan sampai melorot, jangan sampai merosot, jangan sampai turun. Jangan biarkan ada satu perkara, apalagi itu cuma sesuatu yang kecil. Ada banyak hal yang membuat kita kemudian kendur ya. Tetapi jangan biarkan itu semua mengendurkan, memelorotkan kondisi rohani kita. Tapi kita terus di atas, kita bertahan ya di atas sotoh rumah itu ya, di tempat peranginan. Ayat yang ke-17 perhatikan. Orang yang sedang di peranginan, Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya, terima kasih. Jangan ia turun. Orang Israel, rumah-rumah orang Israel ya, di dek ya, sehingga rumahnya di atas itu bisa digunakan untuk ya nyisis ya, berangin-angin ya. Tetapi terutama ruang atas itu digunakan untuk berdoa, untuk meditasi. Mereka merenungkan firman Allah, mereka merenungkan Taurat Tuhan. Ada tempat di mana mereka mengkhususkan diri untuk perkara-perkara yang rohani. Tuhan katakan jangan turun. Sedangkan di bawah itu aktivitas sehari-hari itu di bawah. Di atas itu digunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya rohani. Mereka menyembah, mereka merenungkan firman Allah itu di tempat atas, di tempat peranginan ya. Dan Tuhan katakan kalau kita sudah berada di sana, jangan perkara-perkara yang sifatnya kecil, perkara-perkara jasmani membawa kita turun. Sebab kalau kita turun ya, iya kalau ada kesempatan kemurahan untuk kembali naik. Kalau tidak, pada saat turun, datang aniaya antikris, habis. Tapi kita harus tetap di sana. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengangkat kita, menyingkirkan kita di padang gurun 3,5 tahun. Di saat waktu yang sama, dunia dikuasai oleh antikris, tapi kita mengalami pemeliharaan. Sekarang kita berada di atas ya. Nanti satu saat kita akan dibawa oleh Tuhan di tempat yang sangat aman, di mana ayat mengatakan mata iblis, mata ular itu tidak dapat menjangkau, tetapi mengalami perlindungan dan pemeliharaan yang sangat sempurna. Di sana tidak ada lagi kejahatan, di sana sangat aman sebab kita bersama dengan Tuhan ya. Nah, kita akan lihat dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 17 tadi, Tuhan katakan jangan turun untuk mengambil barang-barang ya. Memang bisa saja seolah-olah ada barang-barang keperluan ya, seperti kita kalau rumah kita tingkat lah, apalagi kamar kita di bawah, di atas ya, ada perlu cangkir kita turun lagi, perlu air turun lagi, perlu obat turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi ya. Tidak demikian Tuhan katakan. Kalau sudah di atas saja. Jangan mau untuk sesuatu yang sifatnya tidak berharga itu kemudian turun. Kebaktian hari Kamis yang lalu saya sampaikan ada 3 perkara paling tidak yang bisa membuat seseorang kemudian turun rohaninya. Yaitu nomor 1, kesombongan. Kita biasanya pasal 14 digambarkan sebagai tingkah laku atau karakter dari Lucifer, iblis ya. Iblis itu seseorang malaikat yang sudah sangat tinggi ya. Ada banyak malaikat, ribuan, ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, beribu laksa malaikat di surga. Tetapi jarang malaikat yang disebutkan nama mereka ya. Mikael sebagai panglima ya, Gabriel sebagai utusan, dan tidak banyak Alkitab yang menuliskan dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan, tetapi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa-bahasa yang lain ya. Lucifer, pemimpin pujian, pemimpin penyembahan, suatu ciptaan yang sempurna. Yeskel ayat pasal 28 sudah bisa baca di rumah ya. Yeskel pasal 28 ya. Ya, Lucifer ciptaan yang sempurna. Hikmatnya melebihi Daniel. Begitu indah, tubuhnya terbuat dari permata-permata dan tubuhnya itu terbuat dari musik sehingga berbunyi begitu merdu. Tapi ayat mengatakan Yesaya, dia tidak rasa puas di tempat yang paling tinggi. Dia karena ada roh kesombongan, dia mau lebih tinggi, mengatasi awan-awan, mengatasi bintang-bintang Allah. Bahkan puncak kesombongannya, ayat mengatakan dia mau menyamai yang maha tinggi. Dia mau menyamai yang maha tinggi, itu artinya juga mau mengatasi Allah yang maha tinggi. Akibatnya apa? Karena kesombongannya itu sudah sampai pada ukurannya.
maka dia dijatuhkan ke bawah, di tempat yang paling rendah. Dari tempat yang paling tinggi, Lucifer itu dijatuhkan ke bumi, bahkan di tempat yang paling bawah, di Hades, ya, di sana dia berada. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan biarkan benih kesombongan itu menggerogoti kita, sebab itu yang dapat membuat orang yang mungkin dipakai oleh Tuhan, mungkin diberkati luar biasa, tanpa dia sadari seperti dia digerogoti oleh virus yang sangat mematikan ini. Ya, hari-hari ini kita digentarkan dengan virus Ebola, ya, virus yang sangat mematikan, tapi sama mengatakan lebih berbahaya dari virus Ebola, yaitu virus kesombongan. Dia dapat menyerang siapa saja, orang biasa, orang awam, anak kecil, orang besar, orang sukses, orang gagal, siapa saja. Dia dapat menyerang. Dan kalau dia menyerang orang-orang demikian, kalau dia tidak mendapatkan kemurahan untuk bertobat, dia akan jatuh. Sebab seperti Lucifer jatuh, sedemikian juga orang yang membiarkan dirinya digerogoti oleh virus kesombongan akan jatuh. Yang pertama, ini yang dapat menyebabkan kemerosotan, bahkan kejatuhan. Yang kedua, selain itu ada yang namanya kepahitan. Kepahitan. Kitab Ibrani pasal 12 mengatakan seperti Esau, ya, dia tidak merasa kemurahan Tuhan. Dia menggunakan kekuatannya sendiri dalam memburu, dalam mengejar sesuatu, ya. Ya, seperti orang memburu, saudara. Dia mengejar sesuatu dengan kekuatan kepandaiannya. Sebab disebutkan Esau pandai, smart dalam memburu. Tetapi apa yang terjadi? Satu saat dia mengalami kegagalan. Dan pada saat dia mengalami kegagalan, tidak dapat apa-apa, pulang tidak dapat apa-apa, malah haus, lapar, lelah. Di lain pihak, Yakub sedang memasak makanan yang merah-merah itu, kacang merah itu, ya. Dan ayat mengatakan di saat itu, ya, dia kemudian jual dan dia digerogoti oleh virus yang namanya kepahitan. Waktu dia harus menerima berkat kesulungan, dia tidak mendapatkan itu. Kenapa? Sebab bukan Yakub menipu, tapi Yakub membayar harga. Dia membeli dengan harga yang murah. Ya, hak kesulungan hanya dibeli dengan apa? Sepiring makanan. Begitu murah. Berulang-ulang kali saya katakan, seandainya Esau menjual dengan harga yang mahal sekalipun, dia katakan, aku tidak menjual hak kesulungan hanya dengan sepiring makanan. Aku ingin semua apa yang engkau punyai itu kau berikan buat aku, baru aku memberikan hak kesulunganku. Saya sangat percaya Yakub akan menjual semua apa yang adanya, dia berikan kepada Esau demi mendapatkan hak kesulungan. Sebab apa? Sebab pada akhirnya, ya, Esau tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia. Esau adalah anak sulung, seharusnya dia yang mendapatkan hak kesulungan dan berkat kesulungan, tapi dia gugur. Sebab apa? Ada kepahitan. Virus yang kedua yang menyebabkan kemerosotan, kepahitan, kesombongan, kepahitan. Dan yang ketiga, yaitu apa? Ketamakan. Tuhan katakan dalam kitab suratan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 10 bahwa cinta akan uang itu membuat seseorang itu terjerumus di dalam segala macam kesukaran dan kehancuran dan kebinasaan. Pribadi yang menjadi contoh kehancuran karena adanya ketamakan adalah Yudas, seorang dari 12 murid yang seharusnya dia duduk di atas tahta di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ayat mengatakan dia tinggalkan tahta. Sebab apa? Dia mengejar hanya 30 keping perak. Ini ketamakan. Hanya karena 30 keping perak, dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan kursinya, dia tinggalkan tahtanya, dia jual Tuhannya, dia jual gurunya, dia jual Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Waktu dia mendapatkan 30 keping perak, 1 keping pun dia tidak gunakan itu. Dia tidak menggunakan 1 keping pun. Semuanya itu dia buang di dalam bait suci. Perhatikan, inilah yang harus kita mengerti. Ketamakan itu, cinta uang. Tuhan katakan itu dapat membuat seseorang itu hancur lebur. Dan cinta uang ini dapat menggerogoti siapapun juga. Bukan hanya orang kaya. Kita pikir orang kaya bergelimangan uang, makanya mereka cinta uang. Tidak. Siapapun juga, orang kaya, orang menengah, maafkan, bahkan orang yang tidak punya uang sekalipun bisa digerogoti oleh virus yang namanya ketamakan, cinta uang. Oleh sebab itu di hari-hari ini
Satu perkara kita harus mengatakan, Tuhan, ini hidupku, kuduskan, sucikan aku Tuhan. Ada perkara-perkara yang sangat bisa membuat kita bisa melorot dari tempat yang tinggi, kita turun ke tempat yang bawah. Tapi biar Tuhan sucikan ini, supaya kita boleh mengalami hari-hari ini tetap tinggal di atas. Mau mengalami demikian, amin? Kita harus dilepaskan dari 3 perkara ini, ya 3K, ya, kesombongan, kepahitan, dan ketamakan. Tapi kita mohon apa? Hari-hari ini sebaliknya kita hindari hal-hal yang dapat membuat kita merosot rohani kita. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita harus memanfaatkan. Saya katakan ini, ya, perhatikan ini, 2 hal yang negatif, yang positif. Yang negatif ini harus dihindari, harus dibuang ini. Apa itu? Kesombongan, ketamakan, kepahitan, ini dibuang. Tapi kita harus menggunakan, ada 3 perkara yang positif yang Tuhan berikan. 3 sarana untuk kita tetap di atas. 3 sarana yang menopang kita, mendorong kita, menopang kita sampai di atas, dan akan tetap menjaga kita untuk tetap di atas, tidak turun. Ya, malam hari ini akan saya sampaikan, yaitu apa? Nomor 1, apa yang harus kita manfaatkan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tuhan sudah berikan, curahkan buat semua orang. Tetapi faktanya tidak semua orang melihat dan memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan, ya. Begitu limpah Tuhan curahkan buat kita. Yaitu nomor 1, apa yang harus kita alami? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini sarana yang dapat menjaga hidup kita ini untuk tetap di atas. Kita harus mengalami hari-hari ini Roh Kudus ini. Ya, Roh Kudus Tuhan sudah curahkan. Saya akan perlihatkan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Kitab Kisah Rasul pasal pertama, dimulai ayat yang ke-12, secara fisik, secara jasmani, murid-murid Tuhan itu naik ke tempat peranginan. Di ruang atas itu tempat peranginan, ya. Tempat mereka berdoa, dan waktu mereka berdoa, ayat mengatakan, satu saat tiba-tiba lidah-lidah api turun menghinggapi mereka. Dan ini merupakan fenomena ini, ya, kejadian ini mengawali era gereja Tuhan pada akhir zaman ini, ya. Turunnya curahan Roh Kudus ini mengadakan suatu revolusi besar dalam umat manusia, dimulai dengan orang Israel. 3.000 orang, 120 orang, kemudian bertambah jadi 3.000 orang, 5.000 orang. Itu semuanya orang Israel. Tapi tidak berhenti sampai orang Israel saja, sampai juga menjangkau kita bangsa-bangsa kafir. Saya akan perlihatkan Kisah Rasul pasal yang pertama, kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Oleh sebab itu, hari-hari ini alami ini. Roh Kudus sudah Tuhan curahkan. Ya, kalau kita baca di dalam nubuatan, aku akan mencurahkan Rohku. Ya, Nabi Yoel mengatakan, pada hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku. Semua anak kecil, bayi, ya, orang dewasa, orang tua, ya, bahkan terjemahan lain mengatakan semua makhluk akan mengalami curahan Roh Kudus luar biasa. Tetapi faktanya tidak semua boleh memanfaatkan sarana yang Tuhan berikan untuk menjaga rohani kita untuk tetap di atas, tidak menurun, ya. Kitab Kisah Rasul pasal pertama, Kisah Rasul pertama ayat yang ke-12, perhatikan, ya. Ayat yang ke-12, perhatikan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, ya, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya, ya, dari Yerusalem. Perhatikan. Setelah mereka tiba di kota, waktu mereka tiba di kota ini, nomor 1, mereka tidak belanja, tidak kemana-mana. 1, mereka lakukan apa yang Tuhan katakan buat mereka. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ya, ini ruang atas yang Tuhan katakan. Orang-orang yang ada di atas tempat peranginan, jangan apa? Turun di ruang atas tempat orang Israel berdoa, di ruang atas tempat orang Israel meditasi, merenungkan firman Allah, di ruang atas tempat mereka boleh mengalami suatu hubungan yang indah dengan Allah mereka. Di ruang atas, sesuatu yang rohani mereka kerjakan di ruang atas, ya. Jangan mau turun untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi, ya, tetapi tetap di ruang atas. Mereka naik ke ruang atas. Naiklah mereka ke ruang atas, ya, tempat mereka menumpang. Lompat pada ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-1 mulai, ya.
ketika tiba hari Pentakosta, Nah, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. perhatikan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, Ya, dan hinggap pada mereka masing-masing. terus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. terima kasih. Ayat mengatakan pada hari itu ya mereka menerima 120 orang menerima Roh Kudus itu. Dan curahan Roh Kudus menjadi momentum dimulainya zaman gereja, di mana Roh Kudus bekerja dengan sangat leluasa, dengan luar biasa. Saya membaca ini, saya merindukan, saya berdoa, Tuhan, biar gereja ini, jemaat ini juga boleh mengalami era Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sebab kalau Roh Kudus bekerja, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, hal-hal yang tidak pernah kita alami sebelumnya, hal-hal yang sepertinya tidak mungkin kita alami, itu terjadi dengan begitu mudah, sangat mudah. Sebab apa? Roh Kudus itu roh yang tidak terbatas. Coba jadi demikian, amin. Mengatasi batas-batas apapun juga dia akan bekerja. Oleh sebab itu kalau sudah merasakan, Tuhan, saya kok rasanya dari hari ke hari ya, kok rasanya tidak maju-maju. Kenapa? Sebab kita tidak mengalami, kita tidak memanfaatkan dan tidak mengalami Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu hari-hari ini apa yang harus kita alami ya, supaya kita mengalami Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Nomor satu ya, biar kita juga ada kerinduan. Saya tidak tahu, tetapi ada kerinduan dalam hati saya untuk satu saat kita akan adakan lagi kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Tahun lalu waktu kita adakan retreat kaum muda remaja, saya melihat luar biasa. Saya tidak pernah melayani pekerjaan ini, pelayanan ini luar biasa. Sampai anak-anak kecil, ya, anak saya yang paling kecil berumur berapa waktu itu? Ya, 6 tahun ya. 6 tahun dia merasakan, dia menangis dan dia tidak tahu. Kenapa saya menangis? Dia ngomong-ngomong sama kakaknya ya. Kenapa saya menangis ya? Tapi saya suka, kalau kepengen nangis lagi. Tidak mengerti ya. Roh Kudus itu curahkan dalam semua orang pada saat itu, anak-anak ya mengalami, walaupun tidak semuanya dipenuhkan, tetapi semua sudah mengalami goncangan, semua mengalami pekerjaan Roh Kudus ya. Mereka bisa menangis, mereka bisa luar biasa ya. Ada yang tenang, ada yang ya lebih kentara, tetapi semua mengalami jamahan Roh Kudus. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus hari-hari akhir. Sebab itulah merupakan kerinduan Tuhan dan janji Tuhan. Tapi nomor satu, adakah kerinduan kita? Tuhan mau mencurahkan, Tuhan sudah mencurahkan. Tapi kalau kita tidak ada kerinduan, ya Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan buang-buang barang yang berharga. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak menghargai, maka itu akan dibuang begitu saja. Tidak merasakan bahwa Roh Kudus itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita ada kerinduan, Tuhan saya membutuhkan itu, saya merindukan itu. Murid-murid, 120 murid itu merindukan itu, dan Tuhan curahkan. Yang kedua, selain merindukan, juga memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, menyerahkan diri sepenuhnya. Ya, sebab karakter dari Roh Kudus, dia tidak berbantah-bantah ya. Kalau misalnya kita berjalan ya, Roh Kudus itu satu pribadi, dia ada dalam kehidupan kita ya. Kalau dia menuntun kita untuk berjalan ke kanan, tapi kita ngotot ke kiri, ayat mengatakan Roh tidak berbantah-bantah. Ya, dia katakan ayo kanan, enggak, saya ke kiri ya. Maka orang yang selalu melawan Roh Kudus, selalu menentang Roh Kudus, nanti satu saat Roh Kudus itu akan berduka. Ya, kalau dia berduka terus, nanti satu saat Roh Kudus akan padam, ditinggalkan. Tapi kalau terus, satu saat bukannya ditinggalkan, tapi satu saat akan menghujat Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan di dunia sekarang maupun selama-lamanya sampai kapanpun. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita merindukan nomor satu. Yang kedua, kita menyerahkan diri untuk dituntun. Selalu kita mengatakan tuntunlah aku Roh Kudus, tuntun aku kemana engkau membawa kita. Sebab Roh Kudus akan membawa kita ke tempat-tempat yang menyenangkan, ke tempat-tempat yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita pada situasi
pengalaman-pengalaman yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami demikian. Kalau kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan lihat ada hal-hal yang membuat kita tetap di atas, tidak turun. Nah, saya akan perlihatkan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, orang Israel yang keras hati, orang Israel yang tegar tengkuk. Ada satu ayat mengatakan keras hati, tegar tengkuk, ya, kepala batu, dan apa lagi ya? Ini 3 perkataan ini ya disatukan dalam satu ayat. Keras hati, kepala batu, tegar tengkuk, ya. Ini begitu luar biasanya. Ini luar biasa. Tidak ada orang yang demikian, saudara. Ya, keras, ya, kaku, sedemikian orang Israel. Tapi pada satu saat mereka mengalami Roh Kudus bekerja di antara mereka, ya. Dan Alkitab mengatakan mereka bisa sadar. Orang yang keras, ya, kalau orang keras ditantang, saudara, dia akan lebih keras lagi. Tapi orang Israel bisa hancur hati. Tolong baca waktu dengar firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Rasul Petrus. Rasul Petrus dia menyerah untuk mengucapkan apa saja yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Dan ayat mengatakan Roh Kudus bekerja. Orang Israel itu kemudian menjadi sadar akan salahnya, ya. Ayat yang ke-36. Ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini hal yang sangat sensitif. Yesus dikatakan sebagai Tuhan, itu sesuatu yang sangat sensitif. Mereka mengatakan ini adalah perkataan menghujat siapa? Allah. Kamu orang biasa, anak tukang kayu, sekarang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Ini manusia, tetapi mengatakan dirinya sebagai Tuhan, diakui sebagai Tuhan. Ini sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan logika orang Israel. Tapi waktu Roh Kudus mulai bekerja, walaupun mereka belum dipenuhi, tapi Roh Kudus bekerja dan mereka mau menerima ini, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, ya, hati mereka sangat terharu. Sangat terharu. Kata terharu itu tertusuk hati mereka, seperti dipotong. Ya, mereka bisa sadar, aduh, kami sudah salah, kami sudah melakukan pelanggaran. Ya, terus kan? Lalu mereka bertanya kepada Petrus, ya, dan rasul-rasul yang lain, ya, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, ya, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing, ya, memberi dirimu dibaptis, ya, dalam nama Yesus Kristus, terus, untuk pengampunan dosamu, ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, terima kasih, ya. Jadi kita lihat ini, kalau mereka memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita lihat Roh Kudus akan membawa seseorang lebih dalam. Orang Israel bagaikan di luar tabernakel, tapi Tuhan bawa melewati pintu gerbang. Mereka yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan katakan lewat Rasul Petrus, bertobat, mesbah korban bakaran, dibaptis, lebih tinggi lagi, bencana pembasuhan, bahkan menerima karunia Roh Kudus, ya, akan menerima karunia Roh Kudus, melewati pintu tirai, pintu kemah, seperti dibawa dari luar, dipimpin masuk dalam kehendak Allah. Kehendak Allah pertama apa? Kebenaran. Pelataran itu menunjuk kebenaran. Mereka dibawa dalam suasana kebenaran. Yang tadinya tidak benar, perkataan mereka tidak benar, pikiran mereka tidak benar, perbuatan mereka apalagi. Tapi Roh Kudus membawa mereka, ya, dalam situasi, dalam kondisi, dalam suasana kebenaran Allah. Ini suasana kerajaan sorga. Melompat. Kemudian ayat yang ke-41, ayat 41, pasal yang kedua. Oh, haleluya. Orang-orang yang menerima perkataan itu, ya, memberi diri dibaptis, ya, mereka mau dibaptis, ya. Terus kan? Dan pada hari itu, ya, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang ini, orang Israel murni, orang Israel semuanya, orang Israel yang tegar tengkuk, yang keras hati, keras kepala ini, boleh begitu seperti lembek sekali, saudara. Dengar perkataan langsung nurut. Kok tidak ada perbantahan, saudara? Orang Israel paling suka berdebat, saudara. Sampai hari ini, kalau sudah lihat di televisi di mana-mana,
Mereka berdebat dengan siapa saja, sebab mereka pikir mereka yang paling pintar di dunia ini. Dan memang begitu. Ya. Tetapi ayat mengatakan, waktu dengar perkataan, tidak ada perlawanan, tetapi mereka hanya menurut apa yang dikatakan oleh firman Allah lewat hamba-hamba Tuhan yang sederhana, nggak terpelajar. Rasul Petrus itu orang nggak terpelajar, orang biasa, cuma nelayan. Tapi dalam urapan Roh Kudus, dia berbicara sangat meyakinkan. Dan orang Israel menurut saja, ya, dibawa lebih tinggi, lebih dalam lagi, ya. Ayat 41, ayat 42 sekarang, ya, ayat 42, dan 3.000 orang itu, perhatikan, masuk dalam ruangan kudus, ya. Apa itu? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul, ya, untuk memecahkan roti dan berdoa. Terima kasih. Siapa yang mengerjakan itu? Orang-orang yang tadinya tidak mau. Mereka sempat mengancam, jangan berbicara dalam nama itu lagi. Nama Yesus itu, nama itu lagi. Tapi Rasul Petrus dalam urapan Roh Kudus dengan penuh keberanian, dia berbicara. Kalau dulu dia begitu takut, sekarang tidak ada takutnya lagi. Dia berbicara siapa saja kepada siapa saja. Apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus, dia katakan. Dan hasilnya apa? Orang-orang Israel itu sebagai jiwa-jiwa pertama, sebagai buah sulung. 3.000 orang percaya, buah sulung, orang Israel murni. Dia dibawa menjadi jemaat sulung, ya, jemaat mula-mula, untuk masuk dalam suasana ruangan kudus. Ketekunan. Tadi ruangan kebenaran, sekarang ketekunan. Apa itu? Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam pemecahan roti, mereka tekun dalam persekutuan, dan mereka tekun dalam doa. Ada 3 alat dalam ruangan kudus. Mereka tekun di sana. Ya. Siapa yang membuat itu? Roh Kudus. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita boleh mengalami ini. Kalau Roh Kudus itu ada, dan kita mau dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan dibawa dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Lebih indah, lebih dalam, lebih rasakan suasana sorga. Luar, masuk pelataran, masuk ruangan kudus. Bahkan sampai satu saat ayat mengatakan kepada orang Ibrani, jemaat orang Ibrani, penulis Ibrani mengatakan, kita ada imam besar yang telah melintasi semua pintu, semua langit, membuka pintu, itulah dirinya sendiri, untuk membuat kita bisa masuk ruangan Maha Kudus. Orang-orang ini dibawa lebih dalam, sampai pada puncaknya boleh mengalami suasana ruangan Maha Kudus, suasana kesempurnaan, suasana kemuliaan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, berikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau, kalau kita ada mau kerinduan, dan kita ada penyerahan, ada kerinduan tapi kaku, merindu, aku kepingin diurapi, ya. Kepada anak-anak muda, saya katakan, kalau kita mengalami jamahan Roh Kudus, ya, kadang-kadang kita tidak mau angkat tangan, bisa angkat tangan sendiri, ya. Mulut kita bisa komat kamit sendiri, ya. Ya, tanpa kita rasakan, ya, air mata itu keluar. Bukan cuma air mata, air ingus, ya. Bahkan tidak jarang yang kemudian muntah, ya. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Jangan ditahan-tahan, mau nangis biar saja. Kalau kita mulai menahan-nahan, Roh Kudus tidak berbantah-bantah. Dia hanya bekerja pada orang-orang yang menyerah sepenuh. Oleh sebab itu di hari ini, serahkan diri kita. Kalau kita menyerahkan diri, dia akan membawa kita hari demi hari pada satu tingkat yang lebih tinggi. Dan dia akan menjaga kita untuk mengalami tingkat rohani kita, situasi rohani kita, untuk tetap di atas. Roh Kudus itu roh yang membawa kita boleh menyampaikan perasaan kita, boleh menyampaikan unek-unek kita, tapi juga membuat kita bisa mengerti apa yang Allah bicara buat kita. Sebab kalau orang biasa tidak mengerti bahasanya Allah, bahasanya Tuhan, tapi orang dalam Roh Kudus, pengaruh Roh Kudus, dia dapat mengerti kehendak Allah, dia dapat mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Tadi Bapak Santoso, ya, mengatakan, ya, di rumah lama ada orang stroke, ya. Apa ini Tuhan? Rumah baru ada orang stroke lagi. Kalau kita mau dablek, ya tidak ngerti apa-apa, ya, kebetulan saja, ya. Kira-kira begitu, ya. Coba kebetulan, ya, umur sudah begitu, ya, banyak orang stroke, ya. Tapi kalau kita dalam pimpinan Roh Kudus, kita dapat mengerti kenapa ini Tuhan, apa maksudmu ini, engkau perlihatkan, mengalami pengalaman-pengalaman ini. Ini yang harus kita alami di hari-hari ini, saudara. Roh Kudus menuntun kita, ya, dalam firman Allah, dalam pengalaman-pengalaman, untuk mengalami suasana-suasana surga dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap dibawa dalam kondisi rohani yang sehat, tanpa Roh Kudus. Perhatikan, ini penting. Tanpa Roh Kudus,
kita tidak mampu berdiri. Sebab Tuhan katakan Roh Kudus itu diturunkan buat kita untuk menopang kita, untuk menghibur kita, untuk menolong kita. Amin. Kita tidak mampu bertahan. Ayat mengatakan daging itu tidak berguna apa-apa. Daging itu tidak berguna apa-apa. Daging dengan kekayaannya, daging dengan kepandaiannya, daging dengan pengaruh yang apapun juga nggak ada pengaruh apa-apa untuk hidup rohani. Tapi Roh itu yang memberikan kita hidup. Dia akan menopang kita, Dia akan menyertai kita. Dalam saat-saat kita mengalami Tuhan seperti tidak mampu lagi, Roh Kudus menghibur kita. Dia akan membawa kita untuk kita tetap di atas. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Nomor 1, ini manfaatkan dan rindukan ini. Manfaatkan, Tuhan sudah curahkan Roh Kudus. Tapi seringkali banyak orang-orang yang tidak memanfaatkan ini, ya. Tuhan berikan ini, sarana ini. Pribadi yang pertama, itulah Roh Kudus, ya. Yang kedua, selain Roh Kudus, itulah apa? Kasih. Sebab Alkitab mengatakan bersamaan dengan curahan Roh Kudus, Tuhan juga mencurahkan apa? Kasih. Kasih ini, tolong baca Roma pasal yang kelima, suratan Roma pasal yang kelima. Oh, haleluya. Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Sebab kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Terima kasih. Bersamaan dengan itu juga kita boleh merasakan kasih Allah. Saya pertama kali mengalami kepenuhan Roh Kudus setelah beberapa kali mengikuti kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Pada saat saya merasakan kepenuhan Roh Kudus, apa yang saya rasakan? Kasih Allah. Kenapa Tuhan? Orang yang kotor, orang yang jahat, orang yang tidak layak, masih Engkau berkemurahan untuk curahkan Roh-Mu yang kudus itu dalam hidupku ini. Begitu saya merasakan ini, bukan hanya Roh Kudus, tapi kasih Allah. Kasih Allah kita rasakan. Luar biasa Tuhan, Engkau masih mengasihi. Sebab kalau kita mendapatkan Roh Kudus, itu bukti bahwa Tuhan mengampuni kita. Apapun dosa kita, sejahat apapun, senajis apapun, bukti ya meterai pengampunan Tuhan untuk kita adalah kita menerima Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan kemudian bimbang. Ya, dosa saya banyak, najis, jahat. Tapi kalau kita sudah menerima Roh Kudus, berarti Tuhan sudah mengampuni kita. Oleh sebab itu, di hari-hari ini rasakan itu sebagai apa? Kasih Allah. Bagaimana mungkin Tuhan mengampuni kita? Baca ayat selanjutnya. Oh, luar biasa. Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita. Pada saat waktu apa? Bukan waktu kita baik. Waktu kita jelek-jeleknya, jahat-jahatnya. Ya, manusia mengasihi seseorang kalau ada apanya, saudara. Cantik atau ganteng atau kaya atau pinter atau apapun juga. Tapi kalau semuanya itu diambil, ya, tinggal manusia yang sebenarnya, seperti seseorang itu dilucuti semuanya, ya enggak mau lah. Ya kamu ini. Tapi kalau seperti dihiasi dengan aksesoris yang banyak, aksesoris yang namanya kekayaan, aksesoris yang namanya kepandaian, gelar dan lain sebagainya, orang jelek jadi bagus, kira-kira demikian. Tapi coba dilucuti semua, siapa yang mau? Tapi ayat mengatakan Allah mengasihi kita pada saat kita masih jelek-jeleknya, ya. Ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Orang durhaka, ini kasih Allah, ini kasih mula-mula. Perhatikan, teruskan. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Terus. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani. Ayat yang ke-8, saya akan perlihatkan. Ayat yang ke-8 luar biasanya kasih itu. Ya, ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya. Ketika kita masih berdosa. Pada saat kita jahat, ayat mengatakan, Dia sudah mengatakan, Aku mengasihi engkau. Orang yang tidak layak dikasihi. Ya. Alkitab mengatakan, Dia angkat kita. Ya. Untuk apa? Kita dianggap layak menerima kasih Allah. Manusia mengasihi orang-orang yang pantas dikasihi, tapi Allah ya, dengan kasih yang tidak terbatas itu, ya, maka Dia mengasihi kita walaupun keadaan kita tidak layak untuk dikasihi.
Dia kasihi kita. Ayat mengatakan pada saat kita jahat, dia mengasihi kita. Dia angkat kita di tempat yang tinggi. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus menikmati kasih itu. Bahwa kasih Allah itu lebih dari segala-galanya, lebih dari kekayaan, lebih dari apapun juga. Kasih Allah itu lebih dari segala-galanya. Sebab tanpa kasih Allah, saya akan perlihatkan sidang jemaat pertama dari 7 jemaat di Asia di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Itu jemaat yang luar biasa. Saya membaca jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa. Keadaan kita sekarang itu tidak ada sekukunya jemaat di Efesus itu ya. Tapi apa Tuhan katakan jemaat ini? Mereka meninggalkan kasih semula. Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Kasih itu tidak membara lagi. Tolong baca ya. Ayat yang kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang kedua mulai. Oh luar biasa. Saya banding-bandingkan jemaat Efesus dengan saya. Enggak ada sekukunya. Sudah. Luar biasa jemaat ini ya. Tetapi satu kekurangan mereka. Mereka meninggalkan kasih. Tuhan katakan mereka tidak tinggi. Mereka merasuk begitu dalam. Mereka jatuh begitu dalam. Tanpa kasih kita tidak dapat mempertahankan kondisi rohani tetap sehat, tetap baik di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua, perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Ada ketekunan, belani ibadah, belani pelayanan, ngotot dan tekun. Teruskan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Tidak toleran untuk sesuatu yang tidak benar. Teruskan. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Terus. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nggak bisa disogok, nggak bisa ditipu. Jemaat ini luar biasa. Teruskan ayat yang ketiga. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Sabar menderita karena nama Tuhan. Apakah itu bukan sesuatu yang baik? Yang baik itu luar biasa. Kita sakit sedikit mengalami masalah sedikit, kita teriak-teriak, kita sambat, paling tidak sambat. Aduh saya mengalami masalah besar, tolong saya paling tidak bantu doa saya Tapi jemaat ini sabar menderita, diam, mereka tahan sendiri. Tetapi dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau. Nah, kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Seolah-olah kelebihan yang banyak itu menjadi tidak berarti apa-apa. Sebab apa? Hanya kekurangan satu perkara. Tapi kekurangan satu perkara itu satu perkara yang sangat vital. Sangat vital. Sehingga kehilangan itu adalah kehilangan yang fatal. Sebab apa yang mereka hilang itu mereka tidak punyai. Mereka punyai awalnya, tapi kemudian kehilangan. Itu sesuatu yang sangat vital. Sehingga kejatuhan mereka, kejatuhan yang sangat fatal. Oleh sebab itu ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Terima kasih. Perhatikan saudara, kehilangan kasih, tanpa kasih, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita raih, itu menjadi tidak berarti apa-apa. Dan Tuhan katakan itu kemerosotan seseorang yang tidak lagi merasakan kasih mula-mula. Itu bukan sesuatu yang dapat disepelekan. Enggak apa-apa kok, cuma kekurangan kasih mula-mula, kan banyak kelebihannya. Tuhan katakan itu bukan main-main. Itu kejatuhan yang dalam. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tetapi kita lihat kasih Tuhan itu luar biasa. Walaupun seseorang telah kehilangan kasih mula-mula, Tuhan memberikan dia kesempatan untuk kembali pada kasih semula. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita tidak lagi merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, itu tanda kita kehilangan kasih mula-mula. Tetap rasakan kemurahan Tuhan. Seperti Rasul Paulus tidak pernah lupa siapa dia? Orang jahat. Bahkan dia katakan, aku orang berdosa. Orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Tapi kemurahan Tuhan itu melayakkan dia menjadi pelayan Tuhan. Kemurahan Tuhan mengangkat dia. Sehingga dia katakan, kemurahan Tuhan itu yang giat bekerja dalam hidupku. Aku giat bekerja. Tapi bukan aku, tapi kemurahan Tuhan yang ada dalam kau. Tidak ada kebanggaan. Kalau mengalami penderitaan, tidak ada putus asa. Dia mengalami di antara rasul-rasul yang lain,
Rasul Paulus ini rasul yang paling banyak mengalami penderitaan. Sudah bisa baca dalam kitab 2 Korintus pasal 11. Bukan untuk memamerkan koleksi penderitaan, bukan untuk sombong-sombongan aku sudah mengalami penderitaan ini, tapi memperlihatkan betapa luar biasanya kemurahan Tuhan itu berlaku atas dia. Bagaimana hebatnya kasih mula-mula itu bekerja dalam Rasul Paulus, membuat dia tidak ada lagi kebanggaan, kesombongan. Ada sedikit waktu dia seolah-olah bisa berbangga-bangga. Tuhan taruh duri dalam daging untuk mencegah dia untuk tidak lagi dalam kesombongan, untuk dia tetap rendah hati apa adanya. Ya, ada istilah orang-orang dunia seperti kacang lupa kulitnya. Dia selalu ingat, aku dulu orang berdosa, aku penganiaya jemaat, aku orang bengis, aku orang seperti anjing itu garang, ya, orang garang, ya, ganas, ya. Tapi kasihnya itu, kemurahannya, belas kasihannya melampaui kesalahanku. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus alami ini. Kasih, kalau kita ingat kasih Allah, ingat kasih Allah. Ya, lagu zaman berapa tahun lalu, ya, ingat kasihmu, ya, ingat terus ini, ingat kasih semula. Kalau kita ingat kasih semula, kita tidak akan membiarkan penderitaan itu membuat kita merosot. Kita tidak membiarkan kelimpahan harta atau apapun juga membuat kita kemudian terbuai sehingga kita berbangga-bangga. Semua itu Rasul Paulus katakan, itu hanya kasih karunia. Kasih karunia yang bekerja dalam kehidupanku. Kasih mula-mula itu menghasilkan kasih karunia yang kita rasakan setiap hari. Kalau kita hidup dalam kasih mula-mula itu, dari hari ke hari, nanti satu saat kita akan mengalami puncaknya kasih. Kasih mempelai. Kasih mempelai akan kita dengarkan bagaimana Tuhan akan mengakui kita sebagai mempelai wanitanya yang disempurnakan oleh Dia. Oleh sebab itu di hari-hari ini rasakan kasih itu. Mulai kasih mula-mula, kita hidup dalam kasih mula-mula setiap hari. Setiap hari kita hidup dalam kasih mula-mula. Dalam sejarah gereja, saya lihat di sini, sejarah gereja mula-mula, ada zaman pertengahan itu gereja kemudian turun begitu dalam. Kenapa? Pada saat mereka jatuh begitu dalam, itu zaman pertengahan. Sebab gereja kehilangan kasih mula-mula. Mereka tidak lagi merasakan kasih mula-mula, tidak lagi merasakan bahagianya, tidak lagi merasakan kemurahan Tuhan. Hidup dianggap sebagai suatu keharusan, melayani dianggap sebagai suatu beban yang berat, yang memberatkan. Padahal kalau kita pikir, siapa kita ini? Kok boleh melayani? Siapa kita ini? Imam-imam zaman dulu begitu selektif. Hanya orang Israel, hanya suku Lewi, hanya Bani Kehat, hanya keturunan dari Imam Harun. Tapi kita ini siapa? Kita bukan apa-apa. Tapi kita boleh menjadi imam-imam. Kalau kita mau berbangga-bangga, apa yang kita banggakan? Seperti Rasul Paulus yang kalau aku banggakan, yang aku banggakan hanya kemurahan Tuhan. Sehingga itu membuat kita kemudian terus dalam kasih. Kita tidak pernah tinggalkan kasih itu. Tapi kita boleh merasakan kasih itu makin hari makin bertambah, tambah. Sampai satu saat kita benar-benar merasakan hidup kita ini hanya dari kasih. Tanpa kasih, ini Rasul Paulus katakan, tanpa kasih kita nol. Bagaimana kita bisa hidup rohani tanpa kasih? Tidak mungkin. 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus 13, benar-benar kita merasakan tanpa kasih kita nol. Apa yang dapat kita banggakan? 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus 13. Oh, haleluya. Apa yang kita banggakan? Ya, saya terus terang, kerinduan saya, satu saat saya bisa berkhotbah dalam bahasa Inggris. Tetapi ayat mengatakan biar bahasa seluruh dunia, bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau tanpa kasih, apa saudara? Nol. Tolong baca ayat yang ke-1. Saya tidak tahu apa kerinduan saya bisa terwujud atau enggak, ya. Tapi kerinduan ini, saya pernah satu saat saya bermimpi, ya, bisa khotbah bahasa Inggris. Saya bangun cuma mimpi ternyata. Oh, ini Tuhan katakan hebatnya kasih itu, ya. Ayat yang ke-1, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi
jika aku tidak mempunyai kasih. Tanpa kasih. Ya, teruskan. Aku sama dengan gong Ya. yang berkumandang Ngomong tok. Tuhan katakan ya, gong yang berkumandang. dan canang yang gemerincing. Terus. Sekalipun aku mempunyai karunia Ya. untuk bernubuat, Nah, dan aku mengetahui segala rahasia, ya. dan memiliki seluruh pengetahuan, Terus. dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Ya. untuk memindahkan gunung, Ya. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya. aku sama sekali tidak berguna. Nggak berguna. Bagaimana kita bisa di tingkat yang atas? Nggak bisa apa-apa. Nggak berguna. Malah melorot, malah merosot. Sebab apa? Nol. Nggak ada apa-apanya. Nol. Orang bisa terkagum-kagum. Ya, kita mungkin bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Luar biasa. Pendeta itu luar biasa, jemaat itu. Tapi di mata Tuhan, nol. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus. Teruskan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu Ya. yang ada padaku, Ya. bahkan menyerahkan tubuhku Terus. untuk dibakar, Siapa yang boleh mengerjakan itu? Siapa yang boleh mengalami itu? Luar biasa. Sampai memberikan dirinya untuk dibakar. Ya, terus kan? tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya. sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Terima kasih. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mohon Tuhan, jangan sampai aku melupakan, meninggalkan kasih semula itu. Aku melupakan kasih-Mu Tuhan. Tapi biar kasih-Mu itu selalu ada dalam hidupku ini. Sehingga walaupun mengalami apapun juga, itu yang menjaga hidup kita. Roh Kudus menjaga hidup kita tetap di atas. Kasih itu menjaga kita tetap di atas. Amin. Haleluya. Mau mengalami demikian, amin? Ya. Yang kedua. Yang ketiga apa? Ya. Firman Allah. Roh Kudus, kasih Allah, firman Allah, itu juga sesuatu yang dapat menjaga hidup kita tetap di atas. Ya, ini kita harus mengalami ini. Ya, firman Allah. Dan sama mengatakan kita yang hidup pada zaman akhir ini, kita mendapatkan kemurahan lebih. Sebab apa? Sebab untuk kita pada zaman akhir ini, firman akan dicurahkan dengan luar biasa. Firman akan diungkapkan. Apa-apa yang sudah tertutup sekian lama, berabad-abad lamanya. Ya, berabad-abad lamanya. Tapi Tuhan katakan itu dicurahkan, diungkapkan buat kita. Kitab Daniel pasal yang terakhir, pasal 12. Kitab Nabi Daniel pasal yang ke-12. Ini Daniel terkenal bisa menafsirkan mimpi. Luar biasa ini, ya. Dia bisa melihat rahasia-rahasia Allah. Tapi satu saat dia tidak bisa melihat itu. Dia tidak dapat mengerti itu. Kenapa? Ya, sebab Tuhan simpan itu, Tuhan tutup itu buat kita yang hidup pada zaman akhir ini. Ya, tolong baca Kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang Kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Ya. Saudara bisa baca sebelum-sebelumnya, ada suatu pengalaman, suatu penglihatan dari Daniel. Ya. Ayat yang keempat. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Nah, firman yang didengarkan, dilihat oleh Daniel, Tuhan katakan sembunyikan, meteraikan itu. Firman itu dimeteraikan pada zaman sebelum kita, jauh sebelum kita. Tapi Tuhan ungkapkan buat kita. Untuk apa? Sebab generasi terakhir ini, generasi yang berat. Kalau tanpa topangan Roh Kudus, kasih Allah dan firman Allah, kita tidak mampu bertahan untuk tetap di atas. Selalu ada kecenderungan untuk turun ke bawah. Sebab apa? Kita masih tinggal di bumi. Dan apa yang paling menonjol setiap orang yang tinggal di bumi? Yang namanya gravitasi bumi itu. Gravitasi bumi itu akan menarik siapa saja, apa saja untuk turun ke bawah, untuk turun ke bawah. Tapi kita lewat kuasa yang dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus, kasih dan firman akan membawa kita lebih tinggi, tetap di atas. Oh, haleluya ya. Terus kan, tetapi sembunyikanlah segala firman itu, ya, dan meteraikanlah, ya, kitab itu sampai pada akhir zaman. Terima kasih. Terus banyak orang akan menyelidikinya, ya, dan pengetahuan akan bertambah. Terima kasih. Pada ayat yang ke-8, perhatikan. Adapun aku memang ku dengar hal itu, Ya, tetapi tidak memahaminya. luar biasa.
Saudara, saya mau mengatakan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari-hari akhir zaman ini lebih daripada apa yang dialami oleh Daniel. Daniel melihat, tidak mengerti, dan Tuhan tidak ungkapkan buat Daniel. Ya, adapun aku mendengar hal itu. Adapun aku memang ku dengar hal itu, Ya. tetapi tidak memahaminya. Ya. Lalu kutanya, Ya. Tuanku, Ya. apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, Ya. sebab firman ini akan tinggal tersembunyi Terus. dan termeterai sampai akhir zaman. Terima kasih. Ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan. Banyak orang akan disucikan. Perhatikan, kalau kita mengalami pembukaan rahasia firman Allah, apa itu dengan firman Allah yang kita dengarkan? Banyak orang disucikan, alami penyucian Allah lewat firman-Nya. Firman Allah bukan untuk pengetahuan, itu kita sudah merendahkan ya esensi sebenarnya dari firman Allah. Firman Allah itu untuk menyucikan, bukan untuk membuat kita pandai bisa berbantah-bantah tentang firman Allah. Ya, bukan untuk itu. Ya, Tuhan katakan itu justru orang-orang yang sudah sesat pikirannya. Ya. Teruskan. Dan dimurnikan Dan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik Ya. akan berlaku fasik. Ya. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Terus. Tetapi orang-orang bijaksana Tapi orang-orang bijaksana. akan memahaminya. Terus. Sejak dihentikan korban sehari-hari Ya. dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, Ya. ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini bahwa firman Allah itu diungkapkan khususnya buat kita yang hidup pada zaman akhir. Kenapa? Sebab kita membutuhkan kekuatan firman Allah untuk tetap menopang kita. Ada banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Ada banyak hal-hal yang begitu samar-samar dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan, biar firman Allah itu boleh menjadi petunjuk buat kita, boleh menjadi patokan kebenaran, patokan kehendak Tuhan. Firman Allah itu menjadi segala-galanya buat kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita alami untuk mengalami kuasa firman Allah menopang kita sampai kita tetap berada di tempat tingkat rohani yang tinggi? Yaitu nomor 1, biar hari-hari ini kita boleh merasakan bahwa firman Allah itu suatu kebutuhan kita. Saya ulangi sekali lagi, hari-hari ini kita harus merasakan bahwa firman Allah merupakan kebutuhan kita. Rasul Petrus menggambarkan dalam surat Petrus, 2 Petrus pasal yang kedua, seperti kita hidup pada zaman akhir ini, seperti hidup di tengah-tengah apa saudara? Kegelapan. Saya mau tanya, pada saat kita hidup di tengah-tengah kegelapan, apa yang kita butuhkan? Apa saudara? Terang. Dan Alkitab mengatakan terang itu tidak lain adalah firman-Nya. Ya, kitab Mazmur pasal 119, saudara bisa baca di rumah ayat 105. Firman itu terang. Biar firman jadi kebutuhan kita. Satu-satunya kebutuhan kita pada akhir zaman ini. Kita membutuhkan uang, kita membutuhkan apa? Tapi lebih dari itu, Tuhan, saya membutuhkan firman-Mu Tuhan. Biar itu menjadi kebutuhan kita. Saudara, kalau saudara tidak berdoa untuk saya, untuk menyampaikan firman Allah, saya menyampaikan firman Allah hampir setiap hari. Kalau saudara tidak berdoa untuk saya, apa yang akan saya sampaikan? Saya mau ngomong apa, saudara? Tiap hari menghadapi orang yang sama. Kalau penginjil, saudara, bermodalkan 5 khotbah, dia sudah keliling dunia, saudara. Ya, 5 khotbah dia keliling dunia. Kenapa? Orangnya berbeda-beda. Tapi pengawalnya, ya asistennya mungkin sudah blenger ya. Di sini Simpson, nanti di sana Simpson, di sana Simpson lagi. Menghadapi orang yang berbeda-beda. Mereka terkagum-kagum, baru pertama kali dengar. Tapi pengawalnya, asistennya itu sudah 1000 kali mungkin dengar ya. Tapi menghadapi orang yang sama setiap hari, harus ada sesuatu yang baru. Dari mana? Kalau bukan kerinduan sidang jemaat, maka saya ini tidak ada kemampuan sama sekali. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini firman harus kita butuhkan, harus menjadi kebutuhan kita. Ya, tolong baca ya di dalam kitab 2 Petrus, suratan 2 Petrus ya.
2 Petrus pasal yang pertama. Oh, haleluya. Seperti kebutuhan yang sangat urgen. Saya mau tanya, ya, sekarang mulai jarang ya. Kalau zaman dulu seringkali PLN ini biar pet ya. Malam-malam tahu-tahu mati lampu, udah bingung sudah, berarti lampu bingung. Kalau sekarang agak gampang ya. Ada HP langsung nyalakan HP, dah nyala ya. Dulu cari lilin setengah mati sudah. Apalagi tidak biasa mati lampu, tahu-tahu hilang. Lampunya mati ya. Lilinnya hilang ya. Bingung. Membutuhkan apa? Cahaya. Dan Tuhan katakan, firman itu cahaya di tengah kegelapan. Biar itu menjadi kebutuhan kita. Ayat yang ke-19. Khususnya buat kita yang hidup pada akhir zaman. Dekat dengan kedatangan Tuhan. Rasul Petrus berbicara tentang kedatangan Tuhan. Bahwa kedatangan Tuhan itu bukan isapan jempol. Itu sesuatu yang sangat real. Sangat nyata. Ada buktinya. Ya, Tuhan berikan dia kesempatan untuk menikmati suasana kedatangan Tuhan. Di atas gunung yang tinggi. Mereka menyembah dan Tuhan diubahkan. Sehingga dia katakan, ini benar-benar kedatangan Tuhan, sesuatu yang sangat nyata. Ya, kami mendengarkan suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkan akan dia. Sehingga ayat yang ke-19 perhatikan. Dengan demikian, ya, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, ya, sama seperti memperhatikan pelita. Memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, ya, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Biar ini menjadi kerinduan kita, saudara. Biar ini menjadi kerinduan kita. Ada cahaya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Bagaimana kita bisa mengerti benar atau salah kalau tidak ada patokan kebenaran? Firman Allah itu, dia menjadi panduan hidup kita. Itu menjadi kebutuhan kita. Oh, haleluya. Kita membutuhkan firman Allah lebih dari segala-galanya. Alkitab mengatakan, biar firman Allah itu yang sederhana, hanya bagikan pelita. Tapi kalau itu menjadi kebutuhan kita, kita akan terima, kita akan perhatikan itu. Rasul Petrus mengatakan, sampai kapan? Sampai fajar menyingsing. Fajar menyingsing itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kita sangat membutuhkan itu. Bukan hanya pada saat kita susah. Ada orang-orang membutuhkan firman Allah pada saat susah. Pada senang, ya maafkan, sudah seperti Firaun ya. Waktu susah membutuhkan Tuhan, waktu senang lupa Tuhan. Tapi ada yang sebaliknya, saudara. Waktu senang, memuja-muja Tuhan, luar biasa Tuhan, ajaib, dahsyat. Tapi waktu susah, ya, dia mengata-ngatai Tuhan, mana Tuhan, mana ada Tuhan? Nggak ada Tuhan. Tapi waktu senang atau susah, ini menjadi kebutuhan kita. Firman Allah menjadi kebutuhan kita. Firman Allah, sebab kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Tanpa firman Allah, tanpa terang, nggak ada petunjuk. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita membutuhkan firman Allah dalam segala keadaan. Saya membutuhkan firman Allah, amin. Sebab firman Allah akan menjadikan kita terang. Ya. Yang kedua, selain menjadikan kita kita harus ada kebutuhan akan firman Allah, maka kita juga harus merasakan firman Allah itu merupakan kesukaanku. Ada orang membutuhkan, tapi tidak suka. Sebenarnya aku seandainya bisa memilih, aku tidak memilih ini. Tapi mau tidak mau, aku membutuhkan, aku ambil itu. Tapi selain kita membutuhkan, kita juga menjadikan firman Allah itu kesenangan kita, kesukaan kita. Tolong baca ya, kitab Yeremia pasal 15 ya. Yeremia pasal 15. Biar hari-hari ini kita membutuhkan hanya orang-orang yang membutuhkan firman Allah. Hanya orang-orang yang menyenangi firman Allah. Maka dia akan merasakan kekuatan dari firman Allah menopang dia untuk menjaga dia jangan sampai merosot rohaninya. Tapi rohaninya itu makin tinggi. Ya, seperti orang menyenangi sesuatu, saudara. Orang kalau sudah hobi, saudara, dia akan lebih dalam. Sekarang kita hidup di zaman informasi, internet itu begitu gampang kita dapatkan. Kalau kita hobi sesuatu, kita mulai cari di internet ya. Lebih dalam kita ingin cari tahu apa sih ini, lebih dalam lagi. Apalagi kalau sudah hobi sekali, saudara, kita akan sangat dan luas ya. Demikian juga kalau kita merasakan Tuhan, firman-Mu itu merupakan kesukaanku, kita akan lebih dalam dan kita akan lebih dibawa lebih tinggi lagi. Oh, luar biasa ya. Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16.
Oh haleluya. Yeremia pasal 15. Kebutuhan sekaligus juga kesenangan. Seperti makan itu suatu kebutuhan, demikian kita juga boleh merangkasakan hari-hari ini makan itu juga suatu kesenangan. Hari-hari ini makan itu bukan hanya kebutuhan ya, satu kesenangan, pleasure ya. Ini apa namanya itu? Apa? Kuliner ya. Kuliner bukan hanya sekedar kebutuhan ya. Ya menjadi kesenangan ya. Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan Kalau perkataan-perkataanmu, aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, itu firman Tuhan, perhatikan. maka aku menikmatinya. Aku menikmati, maafkan, saya menggunakan gambaran seperti orang lapar. Ketemu dengan apa? Makanan. Kita lapar, ketemu dengan makanan. Ya, teruskan. Firman-Mu itu Ya. menjadi kegirangan bagiku, Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku. kesukaan hatiku. Teruskan. Sebab namamu telah diserukan atasku. Ya, terima Ya Tuhan, kasih. Allah semesta alam. Oh, luar biasa. Biar hari-hari ini firman itu kalau menjadi kesukaan kita sampai kita merasakan ada kebahagiaan. Alkitab mengatakan dalam kitab yang terakhir, kitab Wahyu, mulai kitab Wahyu pasal pertama, Tuhan katakan, berbahagialah yang membacakan, yang mendengarkan, dan yang menuruti apa? Firman Allah. Apa yang tertulis dalam kitab nubuatan ini. Hari-hari ini, biar ini menjadi kebahagiaan kita. Ya, kalau sudah belum merasakan bahagia dengan firman Allah, maafkan, itu berarti kita tidak akan dibawa tinggi. Kita harus mohon, Tuhan, kok rasanya saya belum sampai bisa terpukau dengan firman Allah. Ya, belum sampai tertarik dengan firman Allah. Kita berdoa hari-hari ini, Tuhan, saya rindu, saya mau senang dengar firman Allah, senang baca firman Allah, senang melakukan firman Allah. Firman-Mu menjadi kesukaanku. Saya mau mengatakan, orang yang tidak suka firman Allah, dia tidak mungkin rohaninya akan tinggi. Ke gereja kalau ditanya, kenapa kamu ke gereja? Ya, enak di gereja rame, ya. Enak di gereja banyak cewek-ceweknya, apalagi enak di gereja, ya, bisa terhibur, musiknya enak, ya. Semuanya enak. Satu, kita harus berdoa, kita harus berseru doa kita, Tuhan, sekian lama saya menjadi orang Kristen, tapi sekian lama saya belum tertarik. Firman-Mu belum menjadi kesukaanku, seperti kata-kata dalam kitab Nabi Yeremia ini. Firman-Mu belum menjadi kesukaanku, belum menjadi kegiranganku. Tapi biar hari ini kita merindukan Tuhan, biar firman menjadi kebutuhan sekaligus menjadi kesenanganku. Oh, haleluya. Sebab kalau kita senang dengan firman Allah, maka kita Wahyu pasal yang terakhir, Wahyu pasal yang ke-22 sebagai ayat-ayat terakhir, kita akan dibawa tinggi. Kita akan menjadi orang yang siap menanti kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, ya. Wahyu pasal 22, kitab Wahyu pasal 22, atau sebelum kitab Wahyu 22, Wahyu 1 membuka kitab Wahyu, ya. Ini kitab terakhir, ini kitab Wahyu, ini kitab yang berbicara tentang akhir zaman kita sekarang ini, ya. Kitab Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga, Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan, Rasa bahagia sampai rasa senang. Bahagia ini senang. Kalau ketemu firman Allah senang. Seperti orang yang dalam kegelapan ketemu sinar terang. Seperti orang lapar ketemu makanan. Berbahagia orang yang membacakannya, dan mereka yang mendengarkan, kata-kata nubuat ini, firman ini, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. ya. Sebab waktunya sudah dekat. Waktunya tidak lama lagi. Ya, penulis, ya, Rasul Yohanes menuliskan itu, membuka kitab Wahyu, kitab akhir zaman. Sangat dibutuhkan orang-orang yang bahagia mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, dan yang melakukan firman Allah. Pasal yang ke-22 ayat yang ke-7, ya, atau ayat yang ke-6 kita baca, ya. Ayat yang ke-6 lebih dulu, ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Perhatikan. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi, Ya. telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya
Apa yang harus segera terjadi? Jadi firman Allah itu firman nubuatan. Kalau firman sudah mengatakan sesuatu, maka itu akan segera terjadi. Kita perhatikan. Kalau kita perhatikan itu, seperti kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Ada pegangan, ada tuntunan yang benar. Teruskan. Sesungguhnya, Ya. aku datang segera. Aku datang segera. Berbahagialah Ya. orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Terima kasih. Biar hari-hari ini firman Allah yang kita dengarkan, firman Allah yang kita baca, harus sampai ayat mengatakan kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita mengalami demikian, kita tidak takut apapun yang terjadi dengan dunia ini. Saya mengatakan berulang-ulang kali, kita seperti diambang kesulitan. Hari-hari ini kita sudah terlalu dekat dengan kesulitan-kesulitan. Sebentar lagi kita akan mengalami kenaikan harga BBM. Sebentar lagi kita akan mengalami kenaikan nilai inflasi. Sebentar lagi kita akan mengalami persaingan yang lebih keras lagi. Akan masuk tahun depan, kita akan masuk pada masyarakat ekonomi ASEAN. Nanti di hari-hari mendatang kita akan masuk lebih luas lagi. Ada masa-masa sukar. Tetapi kalau kita menyukai firman Allah, firman menjadi kebutuhan dan kesukaan kita, maka firman akan menopang kita dalam setiap masa sukar kita. Kaum muda, jangan bangga kalau kalian punya diploma, ijazah. Nanti hari-hari ini kita akan mengalami, mungkin ijazah kita tidak laku lagi, akan dibanjiri dengan orang-orang yang punya ijazah dan punya kapabilitas lebih dari kita, lebih murah lagi. Harus suruh pilih, bos akan pilih yang lebih murah. Tapi perhatikan, kalau kita menyukai firman Allah itu akan membawa kita dalam kebahagiaan sejak di bumi ini sampai dalam kerajaan surga. Dia akan membawa kita untuk tetap di atas. Kalau dia akan melindungi kita dari masa antikris, ini pegang. Kalau dia akan melindungi kita dari masa antikris, maka saya sangat percaya dia juga akan melindungi kita dari masa kesukaran-kesukaran yang nanti akan kita hadapi di hari-hari mendatang ini. Amin. Haleluya. Masa antikris itu masa kesukaran yang paling puncak selama di bumi ini. Kecuali neraka. Neraka itu puncaknya selama-lamanya. Tapi di bumi ini masa antikris itu kesulitan yang paling puncak. Kalau kasih Allah, roh Allah, dan firman Allah sanggup memelihara dan melindungi kita untuk masa antikris, apalagi kesukaran yang kita hadapi sekarang ini, sangat sanggup firman Allah, roh Allah, dan kasih Allah menjaga kita untuk tetap terlindungi dan terpelihara. Amin. Haleluya. Inilah firman Allah buat kita. Semoga kita boleh mengalami berkat dari dalamnya, ya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.